Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi ya, Bapak Ibu, di acara kajian masif Ramadan bersama SBC. Nah, ini dilihat sudah, Alhamdulillah, sudah ada 50 peserta. Ya, Masya Allah ya, antusiasnya luar biasa sekali. Jadi kemarin tuh kami menyediakan kurang lebih sekitar 100 partisipan untuk bisa mengikuti Zoom secara langsung. Masya Allah ternyata banyak yang tidak bisa masuk. Jadi insya Allah hari ini sudah diperbesar lagi kapasitasnya. Jadi silakan diingatkan di grup masing-masing ya untuk bisa mulai join dan ikut serta. Oke, karena sayang banget nih kalau hari ini kita tidak ikut menyimak kajian langsung dari Mbak Asih. Atau lagi versi kajian manggilnya Ustazah Asih, bagaimana Bu Asih? Baik, sambil menunggu kita absen dulu, coba dilihat di chat ada siapakah saja. Assalamualaikum, Mbak Rini. Waalaikumsalam, Mbak Feni. Pelurikan itu di manakah? Jogja ya? Oh, Jogja, Masya Allah. Pekalongan hadir, Bandung hadir. Baik, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran ya. Dipersilakan jika ada teman-teman yang ingin berinfak, itu boleh. Kalau seandainya kemarin ada yang bertanya kebetulan, kalau seandainya tidak setiap hari bagaimana? Ya itu untuk infak itu kami menyerahkan kepada teman-teman sepenuhnya gitu ya. Kami hanya memberikan memberikan wadah gitu ya, memberikan wadah untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi gitu ya untuk sedekah subuhnya seperti itu. Jadi kami buat absen tiap hari seperti itu. Tapi jika misalkan hari ini udah besok mau off dulu itu dipersilahkan. Silakan teman-teman mengatur sendiri. Tapi sebaiknya kalau yang dibilang kan lebih baik konsisten gitu ya. Jadi sedikit tapi konsisten itu akan lebih terasa dampaknya gitu ya. Tapi kalau banyak konsisten itu bakal lebih banyak lagi kejutannya katanya sih gitu ya. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya. Baik. Insya Allah Jakarta hadir, Cirebon hadir, Solo. Wah, Mbak Afifah. Nih yang emak-emak kayaknya nih sambil nyiapin anak-anaknya sekolah nih ya. Baik. Jogja, wah, Masya Allah ada Pak Ruslan. Ya, baik untuk mempersingkat waktu, mungkin saat ini kita bisa buka dulu dengan acara bacaan Al-Fatihah ya. Mari bersama-sama kita buka kajian ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya akan ada pembacaan tilawah oleh untuk selanjutnya kita akan ada pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh Pak Hilman. Apakah Pak Hilman sudah standby? Silakan untuk membacakan tilawah. Oke, terima kasih. Langsung saja kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم
Inna qatlahum kana khita'an kabira. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishah. Wa sa'a sabila. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Hilman. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan membacakan bersama-sama 3 karakter SBC. Ya, baik. Untuk Pak Indra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bacakan 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam Pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Indra untuk pembacaan 3 karakternya. Nah, Masya Allah ya. Ini sudah 77 member yang hadir pagi ini. Ya, yang bisa on cam dipersilahkan ya untuk on videonya. Baik, kita panggilkan saja narasumber kita pagi ini ya. Masya Allah nih sudah nggak sabar nih kita ya. Bu Asih, Assalamualaikum. Sudah ada di tengah-tengah kita, Bu Asih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Masya Allah, Bu Asih. Sehat, Bu? Lagi ini nih, masih batuk-batuk oleh-oleh kemarin. Allah. Masya Allah. Pak, ini agendanya padat sekali nih sepertinya. Jadi istirahatnya belum full nih. Iya, masih dapat oleh-oleh umroh kemarin, Mbak. Masya Allah. Jadi mohon maaf nanti kalau di tengah sesi mungkin agak batuk-batuk gitu ya. Iya. Insya Allah kalau nih.
Mungkin itu aja Bu. Gelas disingkirkan nanti auto minum nanti kalau ada gelas di dekat. Ya, ini saya kok nyoba yang pakai apa namanya, Background. yang background kok belum berhasil ya. Iya, nih saya juga Maklum kebetulan ini. tadi nyoba belum berhasil, jadi mohon maaf pagi ini belum bisa pakai background juga nih. Iya, apa namanya? Emak-emak ya. Emak-emak ini gimana? Biasanya sama tim ya, minta di settingin dong gitu. Insya Allah. Ya, Bu Asih, nih apa namanya udah banyak nih yang pada kepo nih dengan tema kita pagi ini nih ternyata ya Bu Asih ini Masya Allah ya, Alice Bakery-nya ini tokonya di Jogja, katanya tuh tiap minggu opening gitu, Masya Allah ya. Lalu sekarang bertambah lagi ya Bu, rumah makan ya Bu. Wah, nanti kalau main ke Jogja kudu mampir nih. Iya Insya ya, Allah. main ya. Nah, ya, Mohon nah doanya. nih, amin. Nah, kan tentunya nih ternyata ada hubungannya ya Bu antara bisnis yang makin bertumbuh pesat itu dengan sisi spiritual gitu. Nah ini kayaknya nih ya pagi ini nih mau dibongkar nih sama Bu Asih nih. Apa sih rahasianya? Betul begitu Bu Asih? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Mbak ya. Ini goalnya atau tujuannya untuk sharing gitu ya ke teman-teman, bukan niatan untuk yang lain gitu ya, Insya Allah ya. Ya, Insya Allah. Baik, langsung saja Bu Asih, supaya makin panjang nih nanti waktunya untuk kita bisa berdiskusi juga. Pasti teman-teman pada udah kepo nih, pada mau penasaran, mau tahu kisahnya. Monggo Bu Asih. Ya, suara saya jelas terdengar ya. Jelas. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rini. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, yang saya muliakan guru kita semua, Coach Ridwan Abadi, yang saya hormati para asatidz, Presiden SBC dan juga semua jajarannya ya, dan semua yang hadir di majelis ilmu pagi ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat gitu ya, terutama nikmat hidayah yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pada pagi ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dirahmati, dikelilingi oleh malaikat-malaikat juga gitu ya, sehingga semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin gitu ya. Jadi nggak sehat lahir saja, tapi juga batinnya juga sehat. Gitu. Dan semoga juga Allah mudahkan semua urusan kita, urusan keluarga kita, urusan bisnis kita, sehingga kita bisa mengurus umat gitu ya. Karena hanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri yang insya Allah bisa mengurus umat gitu. Dan juga semoga Allah jaga waktu-waktu kita menjadi waktu-waktu yang bermanfaat, waktu-waktu yang berkah, dan juga waktu-waktu yang Allah ridhoi. Amin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita pada cahaya kebaikan, Nabi yang tentunya akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti ya. Sebelumnya saya memulai sharing ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan pada saya ya pada pagi ini untuk sharing di acara Ramadan Masif bareng SBC gitu.
Sesungguhnya mungkin untuk apa namanya untuk kapasitas dan lain sebagainya mungkin saya masih jauh gitu ya dari teman-teman SBC dalam hal menebar kebaikan gitu. Masih banyak alpa dan masih banyak khilafnya, masih fakir ilmu gitu ya. Saya mohon keridoan teman-teman pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi sesuatu yang manfaat. Jadi saya tuh memilih judul eksekusi kecil menuju bekal amal yang sustain itu memang sebenarnya kemarin agak mengubah judul ya yang diberikan dari Ustadz Farid gitu ya, karena kemarin itu memang lebih ke menghubungkan pembukaan cabang ke amal yang sustain gitu. Lalu saya mungkin mengubah gimana kalau saya ingin menyampaikan bahwa eksekusi-eksekusi kecil itu bisa jadi fundamental kita dalam berbuat apapun gitu ya, apalagi dalam berbuat kebaikan gitu. Seringkali kan kita melihat yang besarnya saja gitu. Nah, yang besar ini tuh dibangun dari apa tuh kita kadang kurang aware gitu ya. Misal kita melihat, bisnisnya sudah besar gitu. Tapi apa sih yang dilakukan sehingga bisnisnya bisa jadi besar gitu. Begitu juga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Mungkin teman-teman atau orang bisa melihat, Alif sekarang punya yayasan gitu ya, yang menaungi beberapa kegiatan di dalamnya gitu. Nah, tapi teman-teman atau orang tidak melihat apa sih yang dilakukan sehingga bisa kemudian membuat yayasan gitu ya. Eksekusi kecil apa yang bisa kemudian menjadi sesuatu yang besar gitu. Di mana di dalamnya ada masjid, ada pondok pesantren, ada lazis, ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Nah itu yang kemudian ingin saya sampaikan di pagi ini, bahwasannya itu eksekusi kecil itu sebenarnya menjadi fundamental kita dalam membangun sesuatu gitu. Sehingga di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada saya terutama gitu ya, dan semuanya bahwasannya apa yang telah kita capai hari ini itu adalah kumpulan dari eksekusi kecil kita di masa yang lalu gitu. Nah, memang alhamdulillah saat ini Alif Bakery itu telah memiliki sebuah yayasan gitu ya, yang menaungi semua kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya spiritual gitu. Yayasan kita namakan Yayasan Nurul Falah gitu. Karena memang kita bekerja sama dengan Ustadz gitu ya. Jadi saya tidak sendiri di sini. Peran saya di sini adalah sebagai penasihat gitu untuk ketua, dan timnya itu diketuai oleh Ustadz dan para asatidz yang lain gitu. Nah di sini mungkin sebagai gambaran gitu ya, lembaga kita di bawah Yayasan Nurul Falah itu, atau yayasan itu terdiri dari lazis ya. Kita namakan Lazis Nurul Falah Yogyakarta. Itu di bawah Dewan Dakwah. Kita memang masih menginduk ke Dewan Dakwah ya. Belum berdiri sendiri, sehingga karena apa ya? Karena kenapa saya tuh waktu itu sudah banyak beberapa pihak gitu untuk mengajak kerjasama dengan kita terkait lazis ini gitu. Tapi saya tuh kok kayak kurang serak gitu ya, karena kan kalau kita bekerja sama dengan lazis, apa yang kita berikan ke mereka itu kembalinya itu kan memang tidak penuh ya ke kita ya gitu. Dan biasanya itu tersebarnya tuh ke banyak tempat gitu ya. Nah,
saya tuh inginnya apa yang kita berikan ke Lazis dari Alif Bakery itu lebih prioritas tuh yang menerima adalah lingkungan sekitar gitu ya, lingkungan sekitar dan juga anak-anak anak asuh dan santri yang yang memang kita kita kelola gitu, sehingga ketika kita menginduk ke Dewan Dakwah itu memang Dewan Dakwah itu memberikan keleluasaan gitu. Jadi dari hasil Lazis yang kita kumpulkan itu bisa kembali lagi ke kita dan itu kita salurkan gitu. Sehingga program kerjanya dari Lazis Nurul Falah sendiri yang kita kelola itu menerima dan menyalurkan zakat infak sedekah. Jadi kita juga menyalurkan gitu ya. Yang kedua, menerima dan menyalurkan zakat fitrah, terus juga menerima dan menyalurkan hewan kurban. Di situ juga ada sholat Jumat, ada Jumat berkah yang kita lakukan tiap Jumat gitu ya, berbagi makanan. Dan juga ada program berbagi sembako gitu berupa paket sembako. Nah, paket sembako ini biasanya kita berikan ke anak asuh, ke santri dan ke lingkungan sekitar yang memang kita filter gitu, mana tempat-tempat yang prioritas kita berikan, meskipun tetangga kanan kiri atau depan belakang yang meskipun mereka berkecukupan gitu ya, tapi karena memang sudah komitmen kami gitu, tetap kami berikan paket sembako karena itu bagian dari kepedulian kami gitu terhadap tetangga. Dan juga ada santunan yatim dan duafa se-DIY gitu. Kenapa kita bilang se-DIY ya? Karena memang lingkupnya itu kita lakukan meskipun masih kecil gitu ya, tapi tetap kita mohon maaf ya saya batuk-batuk. Kita filter gitu untuk proposal-proposal yang masuk ke yayasan, itu baik santunan pendidikan dari SD, SMP, juga SMA gitu ya. Mudah-mudahan dengan semakin besarnya zakat infak sodako yang terkumpul, kita juga bisa sampai ke level universitas gitu. Mohon doanya teman-teman gitu ya. Nah, di sini kita juga memiliki syarat gitu ya, syarat yatim duafa yang bisa lolos seleksi mendapatkan santunan gitu. Jadi memang kita tidak serta-merta memberikan begitu saja gitu. Tapi kita inginnya anak-anak yang kita berikan bantuan itu mendapatkan pembinaan gitu. Jadi harus mengikuti kajian setiap Ahad gitu ya. Nah, memang sih tidak mudah gitu ya, karena dulu waktu awalnya saya merekrut anak asuh itu belum ada filter gitu ya, sehingga ketika yayasan ini berdiri, kemudian kita lakukan pembinaan gitu, ada anak yatim atau duafa yang agak sulit gitu ya untuk dibina atau mengikuti kajian gitu. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu biasanya kita berikan santunannya tuh triwulanan gitu, triwulan. Jadi kalau yang memang rajin mengikuti kajian setiap Ahad itu kita berikan tiap bulan gitu. Tapi yang tidak mau ikut gitu ya, karena kita kan batasnya dari SD sampai SMA. Nanti kalau sudah SMA baru kita lepas gitu, tidak kita kasih bantuan lagi. Nah, kalau yang dari SD kan berarti tarafnya itu agak panjang ya. Nah, kalau di tengah-tengah itu mereka tidak mau ikut kajian, ya memang tidak kita hentikan bantuannya, tapi diberikan santunannya secara triwulan gitu.
Nah, kita juga punya sedekah air minum. Ini kita berikan juga se-Jogja walaupun belum belum menyeluruh gitu ya, tapi kita usahakan untuk menyedekahkan air minum itu. Nah, untuk khataman Al-Quran juga kita lakukan setiap 3 bulan sekali, biasanya diiringi dengan pembagian sembako gitu ya. Jadi khataman, kemudian dilanjutkan dengan pembagian sembako gitu. Kita juga ada kajian untuk wali santri itu, sehingga tidak hanya santrinya saja yang kita lakukan pembinaan, tapi juga walinya kita bina juga gitu. Kita berikan kajian. Biasanya hari Sabtu gitu ya, ada gantian sih, kalau nggak fikih gitu ya, atau tahsin, atau yang lain yang sifatnya memang untuk penguatan mereka gitu. Nah, itu nanti terus dilanjutkan dengan terjemah gitu ya. Mengaji terjemah. Kita juga ada ambulan gratis dan juga ada siaga bencana gitu ya. Sehingga jika ada bencana di tanah air, insya Allah kita ikut berperan serta sedikit apapun gitu ya. Nah, selain lazis, kita juga punya tilawati. Di sini memang kompetensi ustadz-ustadznya itu bisa memberikan sertifikasi gitu, sehingga tiap 2 bulan atau 3 bulan itu kita mengadakan seperti training untuk guru-guru ngaji gitu ya, diberikan diberikan pembelajaran selama 2 hari gitu, sehingga guru-guru ngaji ini nanti siap untuk mengajar di tempatnya mereka masing-masing gitu. Jadi memang kita juga mencetak guru-guru ngaji gitu. Nah, yang ketiga ini ada pesantren Al-Fatih gitu ya, pesantren Al-Fatih yang memang memang cita-cita saya gitu dari mulai dulu merintis usaha gitu. Ya Allah gitu, pingin punya pondok gitu ya, meskipun tahapannya juga dulu kalau pondok itu kan berarti kan sudah ada yang mukim gitu ya. Jadi awalnya memang kita namakan pesantren Al-Fatih itu karena belum ada yang mukim, belum secara fasilitas sarana prasarana itu kita belum memungkinkan gitu. Tapi alhamdulillah mulai tahun lalu itu kita declare jadi pondok pesantren karena secara sarana prasarana itu mulai kita penuhi gitu, sehingga kita berani mendeklar ini sebagai pondok gitu. Kemudian juga ada kegiatan TPQ Al-Fatih gitu ya, santrinya itu ada kurang lebih 60-100-an santri dengan jumlah ustazah 20 orang gitu. Sehingga pembelajarannya itu dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu gitu ya. Jadi setiap sore itu di depan rumah, karena masjidnya itu Masjid Al-Fatih itu berada di depan rumah saya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah ke Alif, sudah ke rumah gitu tahu joglo yang dulu saya jadikan dulu tuh awal tuh kafe gitu si masjid itu gitu ya. Tapi qadarullahnya tidak jalan karena memang sebenarnya tuh niat awalnya si joglo itu memang niatnya untuk tempat silaturahim gitu ya. Tapi karena salah satu baker saya dulu
melihat peluang Bu dibuat kafe aja gitu kan. Terus ya sudahlah kita coba buat kafe gitu, tapi ternyata nggak jalan. Akhirnya kafenya kita tutup setahun gitu ya, setahun berjalan. Saya juga waktu itu tidak fokus. Akhirnya kafenya kita tutup. Nah di perjalanan kafe Joglo itu kemudian sering kita pakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual gitu. Nah terus kurang lebih 2 tahun yang lalu gitu kan, Coach Ridwan mengingatkan dan menghimbau kepada saya, Mbak, udah aja itu joglonya direhab terus dijadikan masjid gitu. Saya bilang, tapi kalau masjid apa nggak kekecilan Coach gitu ya. Terus di dekat rumah kan juga sudah ada masjid gitu. Tapi kata Coach, ya nggak apa-apa gitu kan, kita pelan-pelan dan ya namanya kebaikan. Maksudnya di sana sudah ada masjid, sini ada masjid kan mungkin kegiatannya akan berbeda gitu. Jadi ya dengan berbekal Bismillah waktu itu akhirnya joglonya saya rehab gitu, dan dijadikan masjid gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kegiatannya full gitu ya. Sehingga kalau sore itu masjid tuh nggak cukup gitu, sampai luber-luber gitu, luber-luber sampai di depan rumah saya pun anak-anak PAUD itu Masya Allah gitu ya. Saya tuh kadang kalau pergi lama dari rumah gitu, yang saya kangenin tuh adalah suasana sore ketika sore hari di depan rumah gitu, karena berisik banget ya, berisik anak-anak itu membaca, mengeja huruf hijaiyah, ada yang ngaji, ada yang ini. Walaupun kadang, aduh berisik banget sih gitu ya. Kadang kalau misalkan kita lagi ada sesuatu yang harus dikerjakan gitu, tapi ternyata itu yang buat kangen gitu. Dan itu tuh nggak bisa tergantikan gitu ya. Artinya ketika kita merasakan sendiri gitu, ada banyak anak kecil, anak santri yang ngaji gitu ya, meskipun suaranya ada yang melengking gitu, ada yang biasa saja, tapi itu memberikan kebahagiaan tersendiri gitu buat saya gitu. Dan memang itu yang saya inginkan dari awal saya merintis bisnis gitu. Artinya ya Allah, saya tuh pingin dikelilingi oleh anak-anak yang ngaji gitu ya. Rasanya tuh tenang gitu, damai gitu kan. Bisa merasakan suasana seperti itu gitu. Nah itu sih. Jadi memang tiap sore anak-anak santri itu di depan rumah itu full penuh gitu ya. Nah selain tadi TPQ, kita juga ada air mineral dan Masjid Al-Fatih gitu. Air mineral ini tahun lalu saya wakafkan sebuah mesin air gitu ya. Memang awalnya itu untuk lingkungan kita sendiri gitu. Karena kita butuh air yang berkualitas gitu kan, yang pH-nya pH-nya yang bagus gitu ya. Bahkan bisa dikatakan itu di atas air mineral yang beredar di masyarakat gitu ya, yang dijual gitu. Nah, kita ingin memberikan kualitas air yang bagus ke lingkungan internal gitu, terutama ke karyawan, ke santri, ke ustadz gitu ya. Karena kan kalau airnya juga bagus, salah satu manfaatnya adalah untuk kesehatan juga gitu. Jadi tahun lalu itu saya membeli sebuah mesin, terus kemudian kita wakafkan, dan alhamdulillah sampai sekarang itu semakin baik pengelolaannya. Walaupun itu belum kita jual ke pihak eksternal ya, karena kan butuh izin dan izinnya juga lumayan mahal gitu, sehingga itu kita konsumsi sendiri. Jadi untuk konsumsi sendiri, untuk kalangan sendiri, dan biasanya kita sedekahkan ke masjid-masjid sekitar atau
kalau memang ada momen atau ada event itu kita berikan ke masjid-masjid se-Jogja gitu ya. Nah, selain itu tahun lalu saya juga mewakafkan sebuah ambulan gitu. Karena juga cita-cita saya, ya Allah, apalagi yang bisa saya lakukan gitu ya untuk untuk kebermanfaatan sekitar gitu. Sehingga tahun lalu alhamdulillah tereksekusi, kita beli mobil lalu kita jadikan ambulan gitu. Tapi ternyata ambulan ini juga nggak serta-merta tuh, kita punya ambulan terus udah bisa jalan gitu ya. Ternyata ya memang ada kendala-kendala juga gitu. Supirnya harus khusus gitu ya. Terus ternyata ambulan itu nggak bisa digabung antara ambulan untuk yang sakit sama ambulan yang untuk yang meninggal gitu. Ternyata nggak bisa digabung gitu. Itu infonya dari dari perkumpulan ini ya, ambulan gitu kan, mereka punya komunitas juga gitu. Jadi kalau memang untuk yang sakit ya udah dipakainya untuk yang sakit aja. Tahun lalu kan masih COVID itu masih tinggi gitu. Apalagi kalau misalkan habis ada ngangkut yang kena COVID gitu kan, itu penanganannya juga ambulannya khusus ternyata gitu, harus begini begitu gitu. Jadi saya kan mikirnya kan simple aja gitu ya, sederhana ya. Punya ambulan, alhamdulillah gitu ya, bisa bermanfaat kalau ada tetangga yang sakit, ada tetangga yang butuh pengantaran jenazah gitu, bisa langsung dipakai gitu ya. Tapi ternyata ada kategorinya gitu. Tapi ya alhamdulillah sementara ini ambulannya untuk yang sakit gitu. Sehingga beberapa kali bukan beberapa kali ya, memang sudah aktif lah ambulannya ini untuk membantu lingkungan sekitar gitu. Nah itu teman-teman. Terus ya sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini tuh, atau yang barusan saya sampaikan itu adalah eksekusi dari amal-amal kecil ya, yang kemudian menjadi sebuah amal yang bisa kita kelola secara profesional gitu. Karena saya ingat banget gitu ya, waktu saya membangun usaha kue ini, itu tuh ya itu tadi ya, saya tuh pinginnya ada santri yang setiap hari tuh baca Al-Quran gitu di lingkungan pabrik atau di lingkungan rumah gitu. Karena itu tuh rasanya tuh damai gitu ya. Nggak bisa disampaikan lewat kata-kata lah gitu. Ada kebahagiaan yang nggak bisa dibeli misalnya kayak gitu ya. Nah, mungkin saya sedikit cerita ya, kenapa saya kemudian perlu sebuah payung gitu ya untuk mengelola kegiatan-kegiatan kita gitu. Itu ya, pertama kali tuh saya tuh ingat banget, kita itu bukan mengambil ya, kita mengangkat gitu ya, menjadikan salah satu anak dari karyawan yang kebetulan waktu itu memang yatim gitu, bapaknya meninggal, dia ditinggal bapaknya masih kecil gitu, dan kemudian ibunya ikut membantu saya untuk mengelola ya di bagian produksi lah gitu. Akhirnya kita terus menjadikan dia gitu ya jadi anak asuh pertama saya gitu. Anak asuh pertama saya, ya waktu itu niatnya memang janji Rasulullah ya, maksudnya Rasulullah kan udah janji gitu ya, kalau kita bersama anak yatim itu kita dengan Rasulullah itu sangat dekat gitu ya. Dan Rasulullah kan memang senang gitu dengan anak yatim gitu. Sehingga ya itu motivasinya lebih ke sana gitu ya. Jadi memang waktu itu belum dikelola, pokoknya kamu jadi anakku ya gitu. Jadi anakku ya, kebetulan anaknya perempuan dan saya nggak punya anak perempuan, jadi
ya bisa jadi kerinduan lah gitu ya. Kalau pergi gitu bisa ditemenin sama dia gitu. Sekarang anaknya sudah kelas 1 SMA sih, sudah besar. Nah dari satu anak itu kemudian jadi semangat gitu, semangat kita untuk terus berbuat dan menghasilkan lebih banyak lagi supaya kebaikan kita tuh bisa lebih besar, bisa lebih masif lagi gitu ya. Kita juga jadi lebih bergairah lah gitu karena memiliki bahan bakar motivasi yang mungkin tidak dimiliki orang lain gitu. Karena goal kita itu nggak cuma mencari keuntungan gitu ya, tapi keuntungan itu ada outcome-nya tuh apa gitu. Keuntungan itu untuk apa gitu. Kalau berhenti di kita mencari keuntungan atau profit dari usaha yang kita lakukan, ya mungkin kalau kita capek itu terus kita jadi mudah lelah gitu ya. Kalau ada masalah mungkin kita juga ada kendala, kita jadi lebih mudah menyerah gitu, mudah patah gitu. Ya kalau misalkan memang goalnya itu lebih besar gitu, kendala-kendala yang kita hadapi itu insya Allah kita bisa lebih kuat lah gitu ya. Jadi ya dari situ dari tahun ke tahun alhamdulillah anak asuhnya bertambah dan sekarang sudah ada puluhan gitu ya anak yatim maupun duafa yang insya Allah kita angkat derajatnya karena bisa melanjutkan pendidikan gitu ya. Kita harapannya dengan pendidikan mereka terus berlanjut kan bisa membantu keluarganya, mengangkat derajat keluarganya seperti itu ya. Nah itu tuh sekali lagi kebahagiaan yang nggak bisa dibeli oleh uang gitu ya teman-teman ya. Yang memang kebahagiaan tuh yang real gitu, yang alami, yang asli, yang nggak dibuat-buat gitu. Oh aku bahagia gitu ya. Enggak gitu. Nah insya Allah kita semua gitu ya, kita semua saya teman-teman juga pasti menginginkan hal itu ya, menginginkan kebahagiaan yang asli gitu, yang bukan yang dibuat-buat, bukan yang penilaian orang, kamu bahagia ya gitu, enggak ya, tapi memang ya yang memang dari dalam hati gitu ya. Nah itu semua tuh dari mulai satu anak asuh kemudian bertambah jadi puluhan anak asuh itu ya kan bermula dari satu ya gitu, dari eksekusi kecil yang saya lakukan dulu, saya mengangkat anak asuh gitu, kemudian ada motivasi bertambah. Nah kenapa sih kenapa sih saya melakukan itu gitu ya, itu sebenarnya saya menginginkan hal itu tuh jadi legacy gitu ya. Makanya relate mungkin dengan judulnya eksekusi kecil yang bisa membuat ya atau bisa menjadi sesuatu yang sustain atau berkelanjutan gitu ya. Karena apa? Karena ya memang itu akan jadi legacy kita gitu ketika kita tidak ada di dunia lagi gitu ya, tidak ada di dunia ini lagi gitu kan gitu. Jadi ya menurut saya sih ada 3 hal yang mungkin harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah soal niat gitu ya teman-teman. Walaupun kita sudah sering sekali belajar soal bab niat ini gitu ya, dan juga mungkin para guru kita, para ustadz kita itu sudah sering mengingatkan soal bab niat ini gitu ya. Dan juga kan semua amal ibadah kita itu dimulai dengan niat gitu, dan dinilai dari niatnya juga kan gitu ya. Jadi memang bab niat ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap eksekusi yang kita lakukan gitu ya. Jadi ketika waktu awal dulu saya ikut OYC gitu, saya ngerasa udah pas banget nih guru kita
Coach Ridwan Abadi menempatkan bab purpose of life itu di pertemuan pertama gitu ya, saat kita belajar lebih lanjut terkait hal bisnis gitu ya, yang ditanamkan di pertemuan pertama adalah purpose of life gitu ya. Mungkin yang sudah ikut OYC tahu gitu ya dan paham gitu ya. Kita di situ suruh mencari gitu ya, purpose of life kita itu apa gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa kembali bertanya purpose of life-nya teman-teman itu apa gitu ya. Apakah memang purpose of life yang kita pilih itu sudah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan-jangan purpose of life kita adalah hasil dari keegoisan kita sendiri gitu untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Sementara Allah tuh belum ridho gitu ya. Jadi di kesempatan ini mungkin bisa jadi muhasabah diri gitu ya. Apakah kita masih lurus gitu dengan niat kita, dengan purpose of life kita gitu ya. Jangan-jangan juga setelah apa yang Allah berikan, apa yang kita inginkan gitu, kita terus tidak amanah gitu ya. Kita khianat terhadap rezeki yang Allah titipkan gitu. Mungkin kita jadi lebih mencintai dunia kita gitu ya. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, nauzubillah ya. Saya juga minta doanya teman-teman, karena semakin tinggi pohon tuh ya pasti semakin besar kan anginnya gitu ya. Semakin besar amanah rezeki yang diberikan tuh, bisikan setannya tuh semakin besar gitu ya. Kadang ya tetap ya bisikan-bisikan setan itu tetap ada gitu ya. Dan alhamdulillahnya tuh kita tuh di SBC itu dikelilingi sama orang-orang yang soleh gitu ya, orang-orang yang soleh, soleha gitu ya. Para ustadz yang terus mengingatkan betapa pentingnya kita menjaga niat gitu ya. Guru kita, Coach Ridwan Abadi selalu mengingatkan itu gitu. Jadi beruntunglah gitu ya teman-teman ya. Beruntung teman-teman di lingkungan yang memang meskipun ini adalah lingkungan bisnis, tapi spiritualnya itu lebih kuat gitu ya, lebih kuat. Karena memang kita tuh melakukan atau menjalankan bisnis ini niatnya untuk apa sih gitu kan? Sebenarnya kan untuk cari bekal ya. Jadi memang sebenarnya kayak yayasan gitu ya, yayasan yang kita lakukan ini juga kan banyak ujiannya ya, kegiatan-kegiatan filantropi itu gitu. Saya juga pernah mendengar itu tuh nggak lepas dari fraud gitu ya, lepas dari mungkin dari penyalahgunaan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga kan kita pernah dengar tuh sebuah lembaga filantropi yang diisukan ada penyalahgunaan dana kayak gitu ya. Nah, kalau kita kelola sendiri kan insya Allah niatnya lebih terjaga gitu ya, karena teman-teman sendiri yang mengawal gitu ya, mengawal yayasan atau kegiatan-kegiatan dakwah ini gitu, tidak kemudian lepas kita serahkan amanah rezeki itu ke lembaga filantropi gitu. Jadi ya teman-teman, eksekusi amalan-amalan kecil yang nantinya mungkin akan membawa kita ke tahapan amalan yang sustain gitu, itu akan menggulung gitu menjadi amalan-amalan besar gitu. Nah kalau saya ingin menyampaikan begini loh. Kalau kita merasa apa yang kita lakukan itu masih kecil gitu ya, padahal kan itu kumpulan dari amalan-amalan kecil yang akan menjadi besar gitu. Tapi kita ngerasanya itu kita masih ngelakuin amalan kecil terus gitu ya, sehingga kita akan merasa
haus gitu. Apalagi yang kita lakukan ya, apalagi ya yang bisa kita perbuat ya gitu. Walaupun mungkin orang lain itu melihatnya sudah besar gitu, sudah punya ini, sudah punya yayasan, sudah punya masjid, sudah punya lajis, punya ini gitu. Tapi karena kita merasa itu masih amalan kecil, ya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kesombongan dan yang lainnya gitu ya, dari sifat-sifat ya yang semoga bisa sifat-sifat yang bisa menghapus amalan-amalan kita gitu. Karena kita kan merasa amalan kita itu masih kecil terus gitu. Nah, juga gitu, selain itu juga dari amalan-amalan kecil itu bisa jadi fundamental kita ya. Kalau tiba-tiba kita buat yayasan gitu ya yang langsung besar gitu tanpa adanya fundamental yang kuat, fundamental yang kita bangun dari awal ya, ibarat bangunan tentu akan rapuh gitu ya fondasinya gitu. Itu sih teman-teman gitu ya. Terus yang kedua mungkin dari sini saya juga ingin menyampaikan terkait legalitas gitu ya teman-teman. Jadi meskipun ini kegiatan yang sifatnya spiritual atau kebaikan atau menurut saya sih tetap saja legalitas itu perlu gitu ya teman-teman ya. Ya alhamdulillahnya tuh yayasan kita, Yayasan Nurul Falah itu sudah memiliki sertifikat gitu. Artinya sudah diakui oleh Kemenak, oleh Kemenkumham gitu. Jadi memang kita urus secara benar legalitasnya, sehingga ini bukan yayasan ilegal gitu ya. Memang yayasan yang resmi, yang kegiatannya resmi, yang diakui oleh Kemenak dan Kemenkumham gitu ya. Jadi ustadz-ustadznya juga aktif melakukan diskusi gitu kepada Kemenak gitu ya, agar yayasan kita tuh tetap on the track gitu. Dan alhamdulillah juga pondok pesantren itu juga sudah memiliki izin dalam pelaksanaan kegiatannya gitu ya. Meskipun untuk pondok pesantren ini memang syaratnya tuh banyak banget gitu ya. Tapi kita berusaha untuk penuhi gitu ya. Salah satunya adalah sertifikat kepemilikan gitu ya, kepemilikan si tempat yang memang dipakai gitu untuk pondok putra maupun pondok putri gitu. Dulu waktu jadi memang baru tahun lalu ya kita tuh punya pondok putri yang sebelumnya tuh sewa gitu. Sebelumnya tuh saya sewakan rumah, karena kalau untuk yang pondok putra itu rumah kita yang lama itu kita wakafkan untuk jadi pondok putra gitu ya. Itu kan berarti sertifikatnya memang sudah atas nama sertifikat kita gitu. Tapi yang pondok putri kita belum punya, sehingga masih saya sewakan waktu itu. Tapi alhamdulillah di penghujung tahun itu saya ya Allah beri rezeki untuk membeli satu rumah lagi yang kemudian kita wakafkan lagi juga untuk pondok putri ya, untuk pondok putrinya. Meskipun pembelian rumah ini tuh yang pondok putri ini juga ada dramanya sendiri gitu ya. Karena di sekeliling di sebelah pabrik yang kita jadikan pondok putri dan pondok putra itu, awalnya itu rumahnya itu nggak dijual gitu ya, bener-bener kayaknya tuh itu rumah nggak akan dijual gitu. Karena ya dari sisi pemilik itu ya nggak mungkin gitu ya, tapi ternyata Allah itu punya rencana lain gitu. Allah punya rencana lain, tiba-tiba saja pemiliknya itu ke tempat saya, terus karena ada satu sebab gitu ya, beliau menawarkan ini rumah dijual, tolong dibeli gitu ya. Ya tentu ya saya ya senang banget gitu ya, meskipun waktu itu
Nah, terus duitnya dari mana gitu ya. Ya alhamdulillah Allah beri kemudahan, kelancaran rezeki, akhirnya rumah itu bisa kita beli dan kita jadikan sebagai pondok putri gitu ya. Kita wakafkan sebagai pondok putri, sehingga jadi syarat untuk sertifikat kepemilikan pondok putra dan pondok putri itu sudah terpenuhi dua-duanya, sehingga bisa pondok pesantrennya itu legal gitu ya, bisa kita resmikan mungkin baru beberapa bulan kalau yang pondok pesantrennya itu secara legalitas gitu. Nah kalau untuk yang lazis memang kita masih di bawah Dewan Dakwah itu, karena kan kalau per kota atau kabupaten itu memang ada syarat tersendiri ya. Kalau kamu omsetnya seingat saya tuh untuk Bantul itu 3M gitu ya, setahun itu 3M, kalau belum 3M belum bisa mendirikan lazis sendiri gitu. Nah ya mohon doanya saja, ini sedang diajukan ke Kemenak, kita bisa mendirikan lazis sendiri. Ya kita optimis bisa memenuhi itu gitu ya, memenuhi syarat yang disampaikan tuh 3M per tahun gitu ya. Mudah-mudahan mohon doanya teman-teman juga gitu. Terus ya sebenarnya saya memang rencana tuh cita-citanya di lingkungan pabrik itu memang saya jadikan pondok pesantren gitu ya, lingkungan pondok lah gitu. Tapi ya lagi-lagi tidak semudah itu gitu ya. Kan saya mikirnya tetangga itu pasti seneng lah kalau di lingkungannya itu dikelilingi oleh kebaikan gitu ya. Tapi ternyata enggak juga gitu. Ada juga tetangga tuh yang menolak gitu. Misalnya kita mau minta izin di situ untuk dijadikan pondok pesantren gitu ya. Mereka sudah mungkin overthinking yang nanti jadi apa nih gitu. Ya begitulah hambatannya gitu ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang mungkin belum paham bahwasannya jika ada di situ ada kebaikan, kan sebenarnya kebaikan itu bisa menular ke 40 tetangga kanan kiri depan belakang gitu ya. Keberkahannya itu kan akan akan tersebar gitu. Tapi ya lagi-lagi itu adalah ladang dakwah kita gitu ya, ladang dakwah ya teman-teman ustadz, teman-teman di yayasan untuk memberikan pemahaman gitu bahwasanya memang niat kita baik gitu ya untuk mendirikan lingkungan pondok pesantren di situ gitu. Nah, tadi selain niat dan juga legalitas, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan dakwah ini ya harus dikelola secara profesional gitu ya, baik SDM dan juga amanah gitu, SDM yang amanah. Kita saja membuat bisnis saja belajar ke sana kemari, dan karena ingin bisnis kita itu dikelola secara profesional gitu kan. Ya untuk hal yang sifatnya kebaikan ini ya mestinya juga harus kita lakukan secara profesional gitu ya. Karena kalau semua urusan itu, segala sesuatu urusan yang tidak diserahkan pada ahlinya ya sesuai hadis tinggal menunggu kehancurannya saja gitu kan. Nah ini menurut hadis Bukhari kan jika amanat telah disia-siakan ya tunggu saja kehancuran gitu ya, kehancurannya gitu. Ada sahabat yang bertanya bagaimana maksud amanat yang disia-siakan. Nah, Rasulullah menjawab, jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran itu. Jadi ya memang kita kompetensinya di bidang bisnis gitu, dan ada orang yang memang punya kompetensi terhadap pengelolaan dalam arti lain ustadz gitu ya, kita serahkan urusan itu kepada mereka gitu ya. Kita yang jadi bahan bakarnya mereka gitu. Bagaimana mereka bisa berkegiatan secara maksimal gitu, tidak lagi memikirkan
gaji, tidak memikirkan yang sifatnya dunia ya. Mereka pokoknya bagaimana memaksimalkan kebaikan-kebaikan itu ya. Jadi ya udah kita urus bagian bisnisnya, mereka yang urus bagian akhiratnya gitu. Kita yang dunianya, mereka yang akhiratnya gitu. Kan insya Allah sama-sama mendapatkan keberkahannya, mendapatkan kebaikannya gitu ya. Jadi ya memang untuk mendapatkan ustadz yang memiliki kompetensi di bidangnya ini juga harus banyak-banyak berdoa juga ya sama Allah gitu kan. Ya Allah tolong kirim ustadz yang bisa membantu saya untuk mengelola ini semua gitu, mengelola kebaikan-kebaikan ini semua gitu. Ya alhamdulillah 3 tahun yang lalu itu dikirim ya ustadz yang sebenarnya beliau sudah berkecimpung di masjid lain gitu, tapi ternyata masjidnya ini tidak memberikan kesempatan yang luas terhadap beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah gitu, sehingga waktu itu beliau datang ke rumah terus mengajak kerjasama gitu ya, untuk memajukan lingkungan, awalnya itu tadi TPQ gitu, dan alhamdulillah sekarang beliau yang mengurus semuanya, mengurus kegiatan yayasan gitu. Jadi baik masjid, lajis, pondok pesantren itu dikelola secara profesional sama ustadz-ustadz yang memang insya Allah tuh sudah memiliki sertifikasi gitu ya di bidangnya gitu. Jadi mohon doa dari teman-teman semua juga, kami bisa terus menjaga amanah dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amanah rezeki ini gitu. Dan mudah-mudahan saya juga mendoakan teman-teman SBC bisa selalu semangat gitu ya, menebar kebaikan dan menjadikan apa yang kita perjuangkan ini sebagai legacy gitu, sebagai bekal kita yang sesungguhnya besok gitu ya. Mungkin itu Mbak Arini yang bisa saya sampaikan. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah dan buruk pasti datangnya dari saya pribadi gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Banyak komen-komenan yang terharu nih Bu. Masya Allah, ya, sangat menginspirasi gitu ya. Benar-benar mimpi besar itu dimulai dari satu eksekusi kecil gitu Bu ya, benar harus diwujudkan. Tadi langsung terngiang-ngiang nih. Oh gitu, berarti sebenarnya bisa ya dimulai dari sini, langsung jadi kebayang gitu. Ada yang sepakat seperti itu teman-teman? Langsung ada yang kebayang mau melakukan apa gitu ya. Masya Allah, amal jariah untuk Bu Asin ya. Jadi tadi langsung ada yang nanya nih Bu, boleh tanya nggak gitu katanya. Siap-siap nih. Ada yang mau langsung bertanya, boleh raise hand. Ayo, kesempatan langka nih ya, mengingat Bu Asin juga jadwalnya sangat padat dan sangat sibuk gitu ya. Ini lagi ada di forum kajian masif. Silakan kalau seandainya ada yang mau ingin langsung bertanya boleh raise hand ya, atau seandainya mau via chat juga bisa. Nah, tuh langsung ada Pak Fajar. Boleh silakan Pak Fajar. Bisa tolong on cam juga ya biar sekalian. Ya, Pak Fajar silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asi izin bertanya Ibu. Masya Allah, ilmunya Masya Allah sangat luar biasa sekali. Banyak inspirasi ya Bu ya, Mas, menginspirasi teman-teman semuanya. Bu mau tanya sedikit tentang kepikiran setelah perjalanan ke Malang, ke Surabaya, dengar di mobil itu sambil nyetir itu kan dengar tentang masuk anak yatim gitu, dari surat Al-Maun kan kita sholat dapat tamparan juga dari surat Al-Maun. Ketika kita sholat hanya sholat saja, ternyata kita tidak memuliakan anak-anak yatim gitu kan Bu ya.
Nah, pengen sekali ketika pulang dari Surabaya kemarin langsung eksekusi, kita sama istri cepet-cepet, ayo semangat banget kita urusi anak yatim ini. Kita ingin ingin memuliakan mereka gitu. Walaupun beberapa bulan ini Allah izinkan mengikuti gerakan infak protein teman-teman di Bandung juga. Nah, itu Bu untuk ketika orang tuanya atau ke orang tuanya si anak ini bagaimana Bu? Kadang memang komunikasinya kan untuk kita urusi bagaimana gitu Bu baiknya. Maksudnya intinya komunikasi sama orang tua si anak yatim atau piatunya gitu ya, Pak Fajar? Iya betul. Oh ya, ya langsung saya jawab aja ya Mbak Arini ya. Karena kalau saya dulu karena memang orang tuanya adalah karyawan kami, lebih mudah ya komunikasinya lebih mudah gitu. Nah kalau untuk setelah itu kan kita juga kita terus membuka untuk anak asuh yang lain masuk gitu. Nah itu sifatnya sih lebih kepada sukarela gitu. Kita memang menyampaikan ke teman-teman yang komunitas mungkin di Jogja gitu ya, kita menerima anak asuh gitu. Kalau kerelaan dari mereka pasti kan komunikasinya lebih mudah ya Pak Fajar ya, karena kan mereka sendiri yang menginginkan itu gitu. Nah, yang jadi kendala mungkin adalah ke depannya gitu, artinya kita tidak hanya memberikan bantuan saja kepada mereka, tapi juga harus dibina gitu kan, sehingga kebaikan atau amal yang ingin kita dapatkan itu adalah juga amal yang maksimal gitu, tidak hanya kita memuliakan mereka, tapi kita mencetak mereka menjadi anak-anak yang solih gitu, anak-anak yang solih solehah yang bisa mengangkat derajat dirinya sendiri maupun derajat keluarganya, seperti itu. Ya memang butuh kesabaran untuk pendekatan ke orang tua gitu ya. Kalau sudah mau menitipkan anak asuhnya kepada kita, berarti kan tugas kita adalah membimbing mereka kan gitu. Nah, nggak perlu harus tinggal sama kita, nggak perlu bisa mereka tetap tinggal dengan orang tuanya, tapi ya itu tadi harus ada mungkin kajian-kajian rutin yang dikumpulkan anak-anak itu tiap minggu gitu untuk diberikan pembinaan gitu sih Pak Fajar, sehingga bantuan yang kita berikan tidak hanya berhenti di bantuan saja gitu. Menjawab tidak ya? Iya Bu, alhamdulillah. Sampai kapan Bu biasanya Bu? Sampai Gimana? usia berapa gitu kita? Kalau di kita itu masih sampai SMA, dari SD sampai SMA gitu, karena memang untuk bantuan ke kuliah atau universitas tuh belum kita lakukan gitu. Jadi sampai SMA ya sudah, kan dia bisa cari kerja gitu ya, paling tidak dia punya modal lah gitu. Kalau sudah lulus SMA kan bisa cari kerja gitu ya. Bahkan banyak juga yang kemudian kita rekrut jadi karyawan di Alif gitu. Jadi mereka tidak susah-susah lagi cari kerja di luar. Kalau memang mau kerja di Alif ya bisa gitu. Nanti kan bisa neruskan kuliahnya mungkin dengan penghasilan yang dia dapat gitu. Kayak gitu sih Pak Fajar sementara. Masya Allah, jazakallah Bu. Sudah terjawab ya Pak Fajar. Iya, ya. Baik, ini di chat. Terima kasih Pak Fajar untuk pertanyaannya, mewakili kita-kita nih. Ya, untuk ini ada lagi nih Bu Asih pertanyaannya. Afwan izin bertanya dari Pak Revan. Untuk program yayasan, apakah sumber dananya dari CSR perusahaan atau melibatkan juga dari luar? Monggo Bu Asih.
Ya, untuk sekarang ini memang dana itu kita kelola dari zakat infak sodakoh dari Alif sendiri gitu ya. Jadi kita memang belum menerima dari luar gitu. Nah, kalau mudah-mudahan kalau lazisnya besok disetujui kita bisa berdiri sendiri, itu bisa juga menerima dari luar juga gitu. Tapi untuk yang TPQ kita ada subsidi ya, artinya yang memang mau membayar gitu kan, TPQ itu juga banyak yang kita gratiskan gitu. Tapi kalau ada yang mau membayar, kita terima gitu. Jadi sifatnya juga untuk subsidi teman-teman santri TPQ yang lain gitu. Tapi kalau yang sifatnya menerima secara formal gitu belum. Gitu. Baik. Mandiri. Luar biasa ya berarti ya, Masya Allah dioperasikan sendiri. Baik, lalu selanjutnya ya Bu Asih, ini ada Pak Zidnan. Bu Asih, saat kita ingin mendirikan rumah tahfiz atau pesantren, jenengan perkuat bisnisnya dulu agar bisa mensejahterakan ustadz-ustadznya atau bagaimana sarannya? Ini Bu. Jadi kadang-kadang kita pikirkan, bisnis masih naik turun gitu kan ya, mau gimana ntar kalau ternyata kita udah ngangkat anak asuh tapi ternyata pas lagi down ntar kasihan lagi gitu nih Bu. Monggo Bu. Iya, itulah makanya saya tertarik untuk menyampaikan eksekusi kecil ini gitu ya, karena kan kita seringkali itu berpikirnya udah besar duluan gitu ya, eksekusi yang besar gitu. Nah mungkin dari yang kecil-kecil ini insya Allah kan kita juga bisa menata bisnis kita gitu ya, dan dengan kita menolong agama Allah ya insya Allah kan bisnis kita juga akan ditolong sama Allah gitu. Jadi ya keajaiban yang mungkin rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya itu kan kita kadang suka bingung-bingung ya. Dia mungkin salah satunya ya dari situ gitu kan, karena kita nolong agama Allah gitu. Jadi kita lakukan saja dulu kecil-kecil gitu kan, tidak harus yang tiba-tiba punya pondok pesantren gitu. Mungkin punya rumah tahfiz dulu gitu. Dari rumah tahfiz itu kita kelola dari zakat kita, dari zakat infak sedekah kita itu kan bisa gitu ya. Jadi nggak harus langsung besar gitu. Kalau mensejahterakan ustadz ya insya Allah dengan semakin besarnya bisnis kita, ustadz itu kan juga jadi jadi perhatian kita juga ya, bagaimana itu tadi urusan dunia kita yang maju gitu, tapi untuk yang urusan ini ustadznya yang berjuang gitu. Jadi kita ya sama-sama berjuang sih, insya Allah kayak gitu. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalkan ini dimulai dari hal-hal kecil dulu gitu ya, dilakukan, nanti insya Allah kalau mudahkan jalannya dengan sendiri ya Bu Asih, ini sudah merasakan sendiri ternyata dengan keajaiban itu ya Bu Asih ya, Masya Allah. Iya, harus merasakan sendiri deh. Ini kebayang nih Bu Asih nih, di saat misalkan mungkin simpelnya bingung nih mau gajian, tiba-tiba tahu ada aja transfer masuk, itu mungkin ya Bu Asih, itu yang hal kecilnya mungkin ya. Insya Allah Mbak Arini. Dan harus yakin. Yakin. Masya Allah, Gurunda udah bertitah. Siap, Coach. Ini ada lagi pertanyaan Bu Asih, ini pada semangat nih Bu Asih untuk bertanya pada Kepo. Dari Pak Pangli mungkin ya, Pak Pangli atau Bu Pangli? Pak Pangli. Bu Pangli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut dengan perjuangan Ibu Asih. Ilmunya sangat menginspirasi. Saya sangat ingin sekali mengikuti jejak Ibu. Saya sudah sekitar 3 tahun lebih, alhamdulillah setiap Jumat melaksanakan sedekah Jumat, Masya Allah. Kedepannya saya ingin punya rumah makan gratis. Ibu bisa melaksanakan semua amanah itu apa mendapat dukungan keluarga, suami dan anak? Oh, berarti Ibu Pangli ini. Monggo Bu Asih, bagaimana dukungan dari keluarga nih? Ya,
sudah pasti dukungan keluarga harus ya. Ya alhamdulillahnya dari suami dan anak-anak juga mendukung gitu. Artinya ketika rumah yang lama kita wakafkan, suami juga tidak keberatan gitu ya kan. Karena itu kan harta gono gini ya. Harta gono gini kan nggak bisa saya sendiri yang mutuskan. Itu rumahnya yang lama kita wakafkan ya. Misalnya terus kita ada motor juga yang sudah tidak sering kita pakai, itu motornya biar dipakai ustaznya kita wakafkan ke yayasan ya gitu. Itu kan perlu izin suami ya, nggak bisa saya serta-merta, walaupun mungkin misalkan motor itu saya yang beli gitu kan, tetap harus izin bagaimanapun karena masih dalam satu ikatan pernikahan kan, jadi harta gono gini. Jadi tetap harus izin suami dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan beliau ridho gitu. Oh iya, nggak silahkan kalau rumah yang kita yang lama itu diwakafkan, silahkan motornya dipakai ustadz itu kita wakafkan gitu. Ya memang harus gitu. Jadi bahayanya kalau kita ngikutin ego, kita mau tujuannya mau ke sana kebaikan gitu ya. Tapi kalau nggak dapet ridho, nanti ujung-ujungnya malah amalannya ini, amalannya nggak dapet gitu, malah dapet sebaliknya kan gitu. Itu sih Mbak Arini. Insya Allah mereka ini ya support sih semua sih. Ya luar biasa ya. Jadi jadi bisa jadi malah masuk ke visi misi family keluarga juga ya Bu ya. Ini iya sepertinya. Wow, iya. Nih ada lagi. Tadi kira udah selesai, ternyata masih ada yang nyusul nih pertanyaannya Ibu. Dari siap. Pak Abu Jaisi, maaf izin bertanya. Misal untuk kita yang baru ingin memulai program penyantunan anak yatim, mungkin dari program kecil apa dulu, Nggih? Dan kira-kira nominal berapakah yang kita berikan standarnya, biar bisa menjadi wawasan atau gambaran kita semua yang ingin kelak di surga berdampingan dengan Rasulullah. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Monggo Bu Asih. Kalau ditanya seperti itu mungkin bisa sesuai kebutuhan aja ya. Dari Pak siapa tadi Mbak Arini? Pak, sebentar aku cek. Dari Pak Abu Jaisi. Pak Abu ya. Abu kan Bapak ya? Ya. Pak Ali. Pak Ali namanya. Pak Ali ya. Namanya. Ya kalau menurut saya sih sesuai kebutuhan aja Pak Ali, tidak ada standar harus memberi berapa gitu. Bisa ya itu tadi saya bilang eksekusi kecil, misal kita baru sanggup memberikan uang jajan dia sekolah gitu ya, misalkan dia memang sudah sekolah, kan ada juga sekolah yang gratis ya, kalau SD kan masih gratis ya. Mungkin bisa kita bantu uang jajannya atau membelikan pakaian sekolah kalau memang mampunya baru seperti itu gitu. Ya itu tadi sekecil apapun kalau Allah ridho kan Masya Allah gitu ya. Kita juga nggak tahu amalan-amalan kita yang mana yang Allah ridho gitu. Yang besarkah atau yang kecilkah, mungkin amalan kita yang hanya membelikan pakaian sekolah mungkin Allah lebih ridho daripada kita yang membiayai mereka yang mungkin dari kebutuhan hidupnya atau yang besar-besar gitu. Jadi nggak perlu, menurut saya sih nggak perlu berkecil hati gitu. Lakukan saja yang bisa kita lakukan. Insya Allah jika itu niatnya memang karena Allah, insya Allah ada kemudahan lagi, ditambah lagi rezekinya, kita bisa bantu yang lain gitu kan, lebih meningkat gitu sih Mbak Rin. Jadi menurut saya nggak ada standar yang harus minimal kamu sebulan harus bantu bisa 1 juta kayak gitu, enggak sih gitu ya. Kita juga melihat kebutuhan masing-masing anak asuh gitu, karena kan beda-beda ya gitu. Tetap nggak kita sama ratakan gitu, enggak. Insya Allah. Jadi ini ada sesi pengenalan dan wawancara mungkin Bu ya, untuk lebih tahu kebutuhannya apa gitu berarti Bu ya. Iya tetap sih, tetap kita ya untuk
kan kita inginnya gini ya, amal kita itu ke orang yang tepat kan gitu ya. Jadi tetap itu kita lakukan meskipun dia anak yatim atau anak piatu atau duafa, itu validasi itu tetap kita lakukan, Mbak. Nggak sembarang kita berikan gitu ya, karena kita ingin ini adalah ke pihak yang tepat gitu. Atau bisa bergabung dengan program Giswa, karena di program Giswa itu sudah diseleksi, sudah dipilih, dan mereka juga sedang mondok, sedang belajar Quran atau belajar ilmu agama, dan bisa dimulai dari yang terkecil, mampunya cuman sebulan 100.000 pun sudah bisa bergabung dalam program orang tua asuh sebenarnya, atau teman-teman di SBC. Ya, Masya Allah, ya benar. Ya betul yang disampaikan Coach Ridwan, kan di SBC sudah ada program Giswa ya, yang kita nggak perlu susah-susah memvalidasi lagi gitu, karena sudah dilakukan oleh tim SBC kan, jadi tinggal udah enak banget lah, kita tinggal transfer misalnya kayak gitu kan. Ya. Ya, Ustadz Halik, nih sudah ada pembukaan dari Gurunda, bisa nanti kita godok bareng langsung di-share info detailnya. Masya Allah, ya. Ya, Masya Allah, ini Bu Asih luar biasa ya. Kata Pak Ali, Masya Allah, jazakallahu khairan untuk ilmunya. Ya, jadi kalau untuk memang teman-teman yang ingin sudah langsung melakukan eksekusi kecil itu gitu ya, misalkan nih masih bingung nih cara eksekusinya atau harus validasi ininya, itu juga seperti yang Bu Asih tadi bilang harus tetap kita cek dulu gitu ya. Nah ini salah satu alternatifnya juga bisa juga di Giswa itu ya, insya Allah nanti dari kementerian akan infokan lagi detailnya ya, Masya Allah ya. Gurunda, apakah ingin menambahkan sepatah dua patah kata? Udah lengkap dari Mbak Asih, sudah keren. Nanti saya sesinya yang terakhir aja kan. Wah, Masya Allah ya, hero belakangan datangnya nanti. Ingin menginfokan sekalian ya teman-teman, Bapak Ibu, alhamdulillah untuk update infak yang masuk di tanggal 4 yaitu senilai Rp1.256.322. Lalu untuk kemarin di tanggal 5 itu adalah senilai Rp1.180.48. Ya, ini nanti insya Allah akan dipergunakan untuk perjuangan dakwah SBC ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya ya. Silakan untuk yang masih ingin berinfak masih ada di kolom chat ya untuk absennya, silakan diklik ya, bisa langsung diisi. Ini Bu Asih, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak ilmunya nih. Jadi mulai menemukan ya bedanya kajian yang di SBC dengan kajian yang lain gitu ya. Kalau misalnya seputar ibadah itu sudah banyak diberikan di tempat lain gitu. Tapi di SBC ini tetap kita punya benang merahnya, yaitu DNA kita di bisnis tapi tetap dikaitkan dengan spiritual. Jadi kalau kita lihat dari kemarin Kang Albi, lalu Mas Joko gitu ya, lalu sekarang diperkuat lagi oleh Bu Asih, itu terlihat sekali ya bagaimana kita tuh tetap bisa menyeimbangkan antara bisnis dengan spiritual kita gitu ya. Jadi benar-benar sesuai dengan arahan dari Gurunda Coach Ridwan, menjadikan bisnis kita sebagai kendaraan untuk ke akhirat. Bukan begitu Bu Asih? Insya Allah. Masya Allah ya, saling mengingatkan Bu Asih. Masya Allah, ini harus sering-sering menerima wejangan nih dari kakak senior ini. Baik, sebelum kita pamit, mungkin kita berfoto bersama dulu. Silakan on cam ya teman-teman. Silakan on cam, kita bersama-sama. Nah, Masya Allah. Ya, kita tidak tahu dia ada di slide keberapa. Silakan senyum aja dulu ya, senyum terus pokoknya ya. Kita pakai SBC ya, 3 karakter SBC. Baik, 1, 2, 3, ya, mohon dibantu ya. Lalu lanjut lagi, 1, 2, 3, ya, sudah, baik, Masya Allah. Wow, ini alhamdulillah ya,
3 hari kita berjalan luar biasa animonya. Nanti bisa dicolek ya teman-teman di chapter masing-masing untuk bisa di-share juga. Kebetulan dari pusatnya sudah di-share, tapi ada beberapa dari chapter yang belum share ke grup chapternya gitu ya. Baik, supaya kita bisa thalabul ilmi bareng-bareng di sini ya. Kapan lagi kita bisa bareng-bareng thalabul ilmi secara online seperti ini ya. Insyaallah. Jazakallah khairan katsira, sekali lagi Bu Asih, terima kasih banyak untuk ilmunya, berbaginya, Masya Allah. Sangat banyak insight yang bisa kita praktekkan secara langsung ya, mulai dari hal kecil, eksekusi kecil gitu. Nanti kita bantu Allah, nanti Allah akan bantu kita gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, izin undur diri, sudah dipanggil oleh anak yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa deh?